Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas, maupun usahanya. Amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan wawancara Bung Toel dengan Kemal Palevi. Di sini Bung Toel akan menyampaikan kritiknya terhadap Sintayong gitu secara menyeluruh, teman-teman. Mulai dari filosofi sepak bola yang diusung oleh Sintayong, lalu taktiknya gitu ya, teman-teman, dan target-target yang sudah ditetapkan kepada Sintayong. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Oke. Butuh waktu, yes, gitu loh. Oke. Tapi kan harus gitu loh, achieve. Sekarang achieve-nya sesuai nggak dengan apa yang diomongkan dengan target? Dia bilang draw lawan Irak, menang lawan Vietnam, kalah lawan Jepang. Oke. Iya kan? Orang terus mengabaikan bahwa kita sebetulnya lolos disundul sama Kyrgyzstan. Itu fakta. Tapi kan kalau ngomongin soal pelatih, Bung, Indonesia kita tahu udah sering banget berganti-ganti pelatih ya. Nah, terus habis itu kembali lagi ke STY apa segala macam. Kalau misalkan kembali lagi kita di STY ini ada suatu permainan yang selama beberapa tahun kita nonton sepak bola timnas dengan long ballnya, dengan ya sayap-sayap ini, ada sesuatu yang fresh lah di era STY ini gitu. Dari permainan enak ditonton, build up-nya bagus apa segala macam. Ada setitik cahaya bahwa STY ini mulai ngasih yang tadi kita ngomongin soal filosofi, mulai masuknya ada filosofi sepak bola akhirnya di timnas Indonesia. Nah, kalau misalkan ini let's say oke, kita STY out, ganti lagi, kan berubah lagi dong filosofinya lagi, Bung. Akhirnya dari nol lagi kan, Bung. Sebentar. Ya. STY sebagai head coach tim nasional tidak punya kewajiban membentuk filosofi sepak bola nasional. Nggak Oke. punya kewajiban Ini itu. ya. Oke. Yang punya itu area tanggung jawab itu adalah direktur teknik. Oke. Yang saya bilang kerjanya future, for the future. Ya. Urusan filosofi ada di pada direktur teknik. Maka kalau STY bijak, waktu dia masuk, dia komunikasi. Apa filosofi yang sudah dibangun oleh negeri ini? Kalau enggak kebangetan, waktu dia tanda tangan kontrak second, dia harus sudah tahu kondisi kompetisi kita. Dia harus tahu kondisi timnas kita. Kalau saya ditawari timnas pegang sebuah negara, saya akan riset dulu sebelum final decision untuk tanda tangan dan shake hand, gitu loh. Jadi persoalannya persoalan achieve apa enggak achieve dia. Itu aja sederhana itu. Sekarang kita bicara. Oke. Satu tadi soal filosofi. STY enggak kasih filosofi. Kalau soal sayap winger dulu, negara itu harus punya ciri khas. Kelebihan Indonesia apa? Winger. Winger kita bagus-bagus. Kalau mau tahu, Malaysia itu ngiri, nggak punya winger-winger hebat seperti kita, yang dribblingnya bagus, tekuk-tekuk bolanya bagus. Malaysia tuh flat main bolanya, nggak ada satu individu yang secara bagus kuat, nggak ada. Cuma organisasi main dia bagus. Nih ya, saya mau kasih tahu. Kalau kita cari winger, Maluku Utara Ternate itu hebat tuh banyak. Rizky Pora, Julham Zamrun. Kalau Anda cari Bali, jangan cari striker. Bali jarang menghasilkan striker. Kalau Anda cari kiper, Bali kuat. Kultur Bali di tangan bos, melukisnya bagus, narinya bagus, pahatnya bagus, ukirnya bagus. Kiper, pemain Menarik, belakang Bali oke. Luis Mia bilang, waktu dia pegang, dia nggak pernah menjelekkan pemain gitu. Kalau Febri Haryadi yang Persib Bandung itu, Yeah. dan Evan Dimas, kalau kita bicara sayap, Febri kan sayap, lahir di Spanyol, La Liga mereka main katanya. Oke. Ada nggak STY yang ngomong kayak begitu? Yang sifatnya good, membangun? Enggak, dia malah bilang begini, ini pemainnya kalau di tim nasional karakternya kuat, lari-lari, begitu balik klub lagi, jalan kaki lagi. Dia selalu cari kontra dengan klub. Tapi tim nasional sejati-jatinya pekerjaannya apa? La Seleção kan? Orang Portugal bilang La Seleção. Jadi dia menyeleksi pemain-pemain yang dia butuhkan. Gitu loh. Dia seleksi pemain yang butuhkan, yang cocok dengan yang dia mau main gitu loh. Jadi kalau STY main sayap-sayap seperti apa? Betul dia gunakan sayap untuk serangan balik. Tapi apakah STY punya karakter yang bagus nih? Main retreat, main bertahan? Mohon maaf. 2009-2010 kualifikasi Piala Asia menghadapi lawan yang lebih kuat, dia retreat, dia compact defend di bawah, hilang bola turun ke bawah, sama seperti SC kemarin. Di mana kemajuannya? 2010 ke 2023 Benny Dolo nggak dapat naturalisasi dan nggak pernah ngeluh nggak dapat naturalisasi dengan main yang sama. Ivan Kolev 2004-2007 terutama 2007 4-3-3 dan dia nggak berubah. Lawan Bahrain 4-3-3, lawan Arab 4-3-3, lawan Korea Selatan 4-3-3 dan skor kalahnya pun tipis. Dikasih naturalisasi 8 dan keturunan, main retreat, compact defense, main negatif dan kebobolan banyak. Kalau kita tarik terakhir dari November kualifikasi Piala Dunia sampai kemarin Piala Asia ada 9 pertandingan, rekornya 1 menang lawan Vietnam, 1 draw lawan Filipina 1-1 dan 7 kalah. Pemain yang begitu banyak kalah, tetapi di media orang-orang bilang perpanjang kontrak. Apakah ini lazim? Ataukah saya harus bilang, oke, Bung Doel bilang perpanjang seumur hidup.
perpanjang seumur hidup. Kenapa? Karena netizen menginginkan itu. Karena ketika saya ngomong, netizen serang. Silahkan Anda kalau itu keinginan. Tapi kalau Anda bilang saya... Nah ini pertanyaan bagus nih Bung. Ada 3 dia. Dari segi pandang Anda apa saja yang meningkat selama timnas dipegang STY? Satu. Menurut Bung Toel apa saja yang masih kurang di era kepelatihan STY? Dan jika STY tidak diperpanjang kontrak, pelatih siapa pelatih yang paling cocok menangani timnas? Itu. Ya kalau soal apa tadi progres ya. Ya apa dari STY apa yang sudah ada progres meningkat di selama STY? Mentalitas daya juang lah. Oke. Ya terutama juga karena kehadiran naturalisasi kan nggak punya beban, trauma, rekor tuh nggak punya. Jadi kalau lawan Vietnam atau lawan Thailand kita berharap mereka bisa tampil lebih bagus. Oke. Cuma kan itu tadi, kalau ada kelemahan mental itu karena ada trauma masa lalu karena rekor buruk lawan Thailand, Vietnam, maka sebetulnya itulah yang harus diisi. Jadi lubang itu harus diisi oleh STY. Oke. Kan dia udah janji waktu datang, saya tahu caranya menang. Ya tinggal dibuktikan. Ada juga jejak digitalnya, silakan cari. STY ngomong saya tahu caranya menang untuk Indonesia. Yang kedua apalagi tadi? Kekurangannya berarti kan kalau tadi kelebihan STY selama memegang timnas apa, kekurangannya apa selama memegang timnas? Ya saya ngelihat apa ya, dia mungkin secara fisikal oke, otot oke, tetapi permainannya nggak kreatif. Condong berat ke belakang gitu loh. Apakah ini sesuai dengan namanya kultur sepak bola Indonesia ya? Jadi gini dasarnya, setiap negara itu punya karakter masing-masing. Ini sebagai contoh. Saya kasih ngomong sebagai contoh. Meksiko tuh punya karakternya sendiri. Walaupun dia nggak juara Piala Dunia, tapi lolos Piala Dunia langganan. Dia membangun sepak bolanya dengan karakter Meksikonya. Dan kalau kita bergaul dengan level di FIFA, di AFC, di orang-orang teknik, mereka nggak pernah tuh. Orang technical director FIFA tuh kalau kita tanya, Indonesia butuh dong bantuan secara teknik, lalu mereka sodorkan, ikuti Brasil caranya, ikuti Jerman, ikuti Spanyol, mereka nggak pernah arahkan begitu. Tetapi kalimat mereka adalah tailor made. Artinya apa tailor made? Kita harus membangun custom sendiri sepak bola kita. Makanya di era Luis Milla keluarlah namanya Villanesia, filosofi sepak bola Indonesia. Itu pasti sudah menggabungkan semua unsur dari Indonesia, baik secara sepak bolanya maupun yang non sepak bolanya, kultur, sosiologis, gizi dan sebagainya, manusia Indonesia dan sebagainya. Kelebihan kita apa? Kalau menurut saya, kalau paham sejarah sepak bola Indonesia dari masa ke masa, sebetulnya pemain-pemain kita itu love the ball, senang pegang bola. Jadi kalau senang pegang bola, apakah gaya STY yang sangat fisikal lalu counter attack cepat, atau gaya Jepang kalau kita bicara soal filosofi? Maka kita bisa menentukan pilihan mau pelatih mana gitu loh. Jadi belum ada gambaran siapa yang cocok? Tergantung, kalau mau Asia kita mau pilih mana? Mau main gaya apa? Gaya Jepang? Atau kalau mau main pragmatis gaya Korea Pak Hang-seo yang konkret dalam 4 tahun kasih banyak gelar dan prestasi bagi Vietnam. Itu kalau mau dekat Asia. Kalau mau dunia, apakah kita mau ambil Jerman yang secara kepelatihan selalu nomor wahid, melahirkan banyak pelatih-pelatih top, atau ke Spanyol? Kan seperti itu. Jadi tergantung arah kompas sepak bola kita mau arah kemana. Ya itu ya teman-teman kritik Bung Toel ya. Kalau menurut saya sih kritik Bung Toel ini ada di ranah abstrak ya teman-teman. Yaitu filosofi sepak bola Indonesia gitu ya. Karena sebenarnya sebagai pelatih Sintayong tentu harus sedikit pragmatis karena dia butuh hasil-hasil real di lapangan, hasil-hasil yang membawa poin pada kemenangan Indonesia sehingga Indonesia itu bisa melaju ke babak selanjutnya dalam setiap kompetisi ya gitu ya teman-teman. Tapi kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.